Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Tetap fantastis? Tetap luar biasa? Yes, yes, yes. Waduh, kalian senang banget nih bisa dapat kesempatan lagi untuk cerita-cerita ke adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum ceritanya dilanjutkan, ada yang tahu tidak hari ini kita memperingati hari apa? Hari apa? Pentakosta, hari Pentakosta, hari ke-50 atau hari turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, hari ini Kari-Kalin juga ditemani oleh satu teman Kari-Kalin yang kecil, imut, dan lucu juga loh. Kalian mau kenalan nggak? Mau kenalan nggak? Di mana ya teman Kari-Kalin? Siapa? Aku Kenzo, Kak. Halo teman-teman, nama aku Kenzo. Hai Kenzo. Kamu hari ini mau ikutan cerita sama Kari-Kalin? Iya Kak, aku mau ikutan. Boleh Kak teman-teman? Kenzo, kamu tahu nggak kita sekarang sedang merayakan Pentakosta loh? Hah? Penta apa Kak? Pentakosta. Pentakosta ya, hari turunnya Roh Kudus ya. Yeay, aku tahu Kak, aku tahu. Yeay. Nah, Kenzo, setelah ini Kari-Kalin mau putar satu video nih, cerita tentang Roh Kudus juga. Kenzo mau nonton nggak? Mau Kak, mau. Teman-teman mau nonton juga nggak? Yuk, kita lihat sama-sama yuk. 1, 2, 3. Cerita Alkitab, Tuhan memberikan Roh Kudus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Ya, betul, mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lalu setelah Tuhan Yesus berbicara seperti itu, dia terangkat ke surga dan awan putih menutupinya. Semua murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan kejadian itu. Setelah Yesus naik ke surga, semua murid-muridnya berkumpul di Yerusalem dan semua orang yang percaya lainnya. Saat mereka berkumpul, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Wow! Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan setelah itu mereka mulai berkata-kata, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda seperti yang diberitakan oleh Roh Kudus kepada mereka. Tuh, lihat adik-adik, semua mereka sibuk berkata-kata dan berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Tapi mereka saling mengerti loh adik-adik. Lalu berkerumunlah orang banyak dan ketika mereka mendengar suara ramai itu, mereka jadi bertanya-tanya, sini yuk, dengerin deh, itu murid-murid Tuhan Yesus kok bisa ya bicara pakai bahasa Yahudi? Mereka kan orang Galilea. Tuh, dengerin deh, kok mereka bisa ya bicara dengan bahasa sebanyak itu? Bagaimana mungkin kita masing-masing dengar mereka bisa bicara dengan bahasa kita sendiri, bahasa yang kita pakai dari asal negeri kita. Kita tuh kan orang Parsia, Media, Elam, Yudea. Tapi kok murid-murid Tuhan Yesus bisa ya? Semua bahasa kita mereka bisa. Waduh, ada yang aneh nih. Kita harus cari tahu. Ada yang aneh. Kok mereka bisa bahasa kita semua ya? Aduh. Sudahlah, gak usah dipikirkan.
Dengerin ya, mereka tuh sedang mabuk semuanya. Mereka mabuk karena minum anggur manis. Sudah, gak usah dipikirkan. Dan Petrus pun datang, hendak berbicara dengan mereka. Hei, dengarkan baik-baik ya. Mereka tidak aneh, mereka juga tidak mabuk. Itu semua adalah kuasa daripada Roh Kudus, roh pemberian dari Tuhan Yesus. Dahulu, Tuhan Yesus sudah menderita dan mati di kayu salib. Lalu pada hari ketiga dia bangkit dan sekarang dia sudah naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan sebuah kuasa Roh Kudus bagi semua orang yang percaya kepada dia. Petrus juga mengingatkan orang-orang untuk bertobat, berbuat baik, dan menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya Kak, akhir ceritanya. Iya Kenzo, begitu ceritanya. Tadi kamu sudah lihat sendiri kan, Roh Kudus turun kemana? Ayo. Ya, aku ingat. Roh Kudusnya turun ke murid-murid Tuhan Yesus. Bener gak kali-kalian? Bener banget. Adik-adik juga ingat kan tadi kan yang ada buat bersuara apa tuh sebelum ada api-api? Suara angin. Bener gak adik-adik? Bener gak teman-teman? Iya, bener ada suara angin. Terus habis itu tiba-tiba ada apa tuh yang di atas kepala yang warnanya kuning, merah? Ada lidah-lidah api. Iya, ada lidah-lidah api. Tapi tidak membakar rambut mereka ya. Iya Kak, rambut murid-murid Tuhan Yesus tidak terbakar. Karena itu adalah Roh Kudus. Setelah itu apa yang terjadi Kenzo? Murid-muridnya tiba-tiba bicara, ngomong pakai bahasa yang beda-beda Kak. Iya betul, murid-murid Tuhan Yesus tiba-tiba berbicara, ngomong pakai bahasa yang beda-beda. Tapi mereka saling ngerti nggak Kenzo? Iya Kak, mereka walaupun bahasanya beda-beda, tapi mereka bisa ngerti loh Kak. Waduh, itu karena apa ya kali-kalin? Itu karena ada kuasa Roh Kudus. Coba adik-adik ikutin di rumah, kuasa apa? Roh Kudus. Iya, karena ada kuasa Roh Kudus, jadi walaupun murid-murid bicara yang dengan bahasa yang berbeda, tapi mereka bisa saling mengerti. Bahkan setelah Petrus tadi bercerita mau ngasih tahu tentang Roh Kudus, banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang tadinya jahat berbuat baik. Seperti itu loh. Oh, gitu ya Kak ceritanya. Iya. Nah, jadi Roh Kudus itu sebenarnya roh penolong buat kita semua, buat Kali-Kalin, buat Kenzo, buat adik-adik di rumah, buat papa, buat mama, dan semua orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Iya. Jadi nih kalau adik-adik kadang-kadang suka takut, sedih, terus mau marah, mau nakal, Tuhan kasih urapan Roh Kudus untuk mengingatkan kita lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jadi penting banget tuh adik-adik, kita harus denger-dengeran lewat orang tua kita, dengerin papa mama, dengerin kakak di rumah, dengerin opung, dengerin namboru. Terus gak boleh nakal lagi ya Kak? Iya, gak boleh nakal juga sama teman-teman, gak boleh pukul-pukulan lagi, gak boleh cengeng-cengeng lagi kalau disuruh makan. Ah, gitu. Berarti Roh Kudus itu baik ya Kak? Iya, baik. Bahkan ya, kakak mau kasih tahu ya, Roh Kudus itu ngajarin kita banyak hal. Hah? Banyak hal? Apa aja Kak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ah, banyak
Jadi Roh Kudus akan berikan itu sama kita semua kalau kita mau tetap mendengarkan firman Tuhan, tetap rajin berdoa, tetap sayang sama papa mama. Hah, gitu ya Kak Rikalin. Aku jadi tahu nih sekarang. Iya Kenzo, seperti itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama belajar ya tentang Roh Kudus. Nah, setelah ini kita mau berdoa bersama. Yuk adik-adik ikutin ya di rumah ya. Sikapnya kalau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Dan adik-adik ikutin Kak Rikalin ya. Yuk kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah berikan Roh Kudus bagi kami. Ajari kami Tuhan, agar kami selalu bisa mendengarkan Roh Kudus yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik. Terima kasih juga Kenzo. Makasih teman-teman. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.